Artijo, penembak misterius setiap saat bisa sampai ke tempat tidur Anda dan menghilangkan nyawa Anda. Begitu antara lain bunyi surat ancaman yang diterima Artijo Alkostar, 52 tahun, advokat yang tinggal di Yogyakarta, yang disebut-sebut sebagai calon hakim agung. Surat demikian hanya salah satu bentuk ancaman kepadanya dalam menjalani profesi. Ketika membela para terdakwa kerusuhan di Santa Cruz, Timor Timur, saya juga selalu diancam akan dibunuh, kata Artijo. Artijo tidak gentar. Kalau toh dia harus mati, pasti sudah terjadi pada tahun 1980-an ketika dia membela mati-matian para penjahat yang menjadi sasaran penembak misterius, sering disingkat dengan istilah Petrus. Saya mendengar dari seorang hakim bahwa nama saya masuk dalam daftar yang harus dipetrus. Mungkin karena saya membela para gali itu, tegasnya tentang para penjahat dalam dialek Yogyakarta. Peristiwa penembakan para penjahat dan kerusuhan Santa Cruz yang dua-duanya benar-benar dihadapi oleh Artijo merupakan gambaran betapa hukum sudah tidak dipakai lagi. Yang ada hanya kekuasaan. Sebagai pengacara sejak tahun 1981, Artijo lebih menyukai kasus-kasus subversi. Dalam kasus-kasus itu, bisa dilihat jelas berbagai rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah. Yang paling tidak sreg kalau saya menangani perkara perceraian. Enggan rasanya, katanya. Kasus-kasus subversi yang ia bela antara lain adalah kasus komando jihad di Jateng dan DI Yogyakarta. Ia juga menjadi pembela penyebaran brosur tentang kasus Tanjung Priok di Yogyakarta dan kasus Dr. George Yunus Adicondro. Ia juga menjadi pembela untuk kasus-kasus besar yang banyak mendapat perhatian publik, seperti kasus pelarungan darah Udin atau Fuad M. Safrudin, wartawan Bernas yang tewas dianiaya, yang sampai sekarang belum diketahui pelakunya. Dalam kasus kecurangan pemilu di Pamekasan dan lainnya, Artijo hadir sebagai pembelanya. Apakah karena yang banyak dibela kasus-kasus subversi yang biasanya tidak banyak mendatangkan uang, Artijo tampil sebagai pengacara yang hidup sangat sederhana? Ia tinggal bersama 3 keponakannya di perumahan Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, menempati rumah tipe 45 yang bersahaja. Di ruang tamu hanya ada 1 perangkat kursi tamu, praktis tak ada hiasan di dinding-dinding yang sudah tak cerah lagi warnanya.
Di ruang keluarga ada bufet besar berukuran 3 kali 4 meter yang berisi ratusan buku koleksi Artijo. Di garasi darurat ada sebuah mobil Honda Civic tahun 70-an yang berdebu dan berkesan lama tak dipakai. Sebagai pengacara, saya tetap profesional, pasang tarif. Klien saya yang Tionghoa juga banyak. Kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta tahun 1983-1989 ini. Hanya saja dia tetap berpegang pada etik dan moral. Kalau orangnya sudah bangkrut atau miskin, apa saya pasang tarif? Saya sering membela harus membayar dengan uang sendiri, karena tak tega pada klien. Selama menjadi pengacara, belum pernah sekalipun ia memberi uang kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk sebuah perkara. Semuanya saya lakukan dengan wajar dan profesional. Kalau pengacara atau siapapun sudah terlibat persekongkolan, secara moral orang yang bersangkutan sudah tidak punya hak bicara, tegasnya. Apa rencana Artijo jika ia benar-benar menjadi hakim agung? Saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadikan lembaga Mahkamah Agung sebagai rumah keadilan bagi rakyat. Menurut Artijo, organisasi harus dibenahi agar menjadi lembaga yang independen. Para hakim agung harus teruji, dan masyarakat perlu menilai hakim agung yang dipilih. MA juga harus menjadi benteng terakhir dalam orang berperkara. Ia berpendapat pembinaan para hakim lebih baik ditangani oleh MA, tidak mendua seperti sekarang. Ia mengharap masyarakat diberi akses untuk menilai, mengeluh, mengkritik, dan meluruskan proses perjalanan perkara. Internet bisa digunakan untuk menunjang itu, katanya. Keberadaan MA bisa benar-benar independen, kata Artijo, jika ada budaya hukum di kalangan masyarakat, terutama pejabat. Karena itu, perlu membiasakan para pejabat untuk menaati hukum. Yang banyak terjadi, yang diutamakan bukan hukum, tetapi kekuasaan. Katanya, karena kekuasaan inilah seringkali yang muncul bukan budaya hukum, tapi budaya preman. Diculik dulu, baru ribut soal hukum. Yang lebih penting lagi, menurut Artijo, adalah pembenahan perangkat perundangan. Perangkat perundangan kita sekarang itu tidak jelas identitasnya, lebih berfungsi sebagai jerat politik. Tambahnya, contohnya undang-undang subversi.
Perundangan kita juga sering lahir untuk sebuah perlindungan ekonomi yang sangat merugikan rakyat. Undang-undang anti monopoli baru saja lahir. Prinsipnya, lembaga MA yang sekarang harus berbeda. Menurut Artijo, lembaga MA harus tidak hanya bisa menemukan hukum, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkannya. Sumpah hakim yang di dalamnya berisi tidak boleh menerima uang dari orang yang berperkara harus ditambah dengan kalimat, kalau saya menerima suap, saya siap diadili dan diberi sanksi, kata Artijo. Lahir di Situbondo 22 Mei 1948, lelaki yang kini sedang menempuh gelar doktor bidang hukum ini tidak bercita-cita menjadi pengacara. Orang tuanya mengarahkan Artijo yang juga menjadi staf pengajar di Universitas Islam Indonesia atau UII ini menjadi jaksa. Setelah lulus dari UII tahun 1976 dan kemudian mengikuti pelatihan pengacara di LBH Jakarta, dia berubah pikiran. Ternyata saya lebih memilih sebagai pengacara, membela orang, kata lelaki yang pernah ikut pelatihan lawyer di Columbia University New York tahun 1990 dan pernah bekerja di Human Rights Watch New York tahun 1989-1991. Membaca adalah hari-hari yang dilalui oleh Artijo. Kemanapun dia pergi, apalagi keluar kota sampai berbulan-bulan seperti ketika menjadi pengacara kasus Santa Cruz, buku tak pernah lepas dari tasnya. Artijo yang pernah bekerja di Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin Makassar, ini juga mengarang buku Insan Kesepian dalam Keramaian, yang merupakan hasil penelitiannya tentang gelandangan di kota angin Mamiri itu. Buku barunya tentang hukum akan segera terbit, berjudul Negara Tanpa Hukum, catatan dari seorang aktivis. Artijo adalah pengacara yang anti suap. Untuk mempertahankan sikap demikian, ia selalu berpegang pada prinsip hidup bersih dan jujur. Karena yang diutamakan bersih dan jujur, maka ia selalu menempatkan kecerdasan dalam mengelola setiap perkara. Bagaimana mampu menciptakan argumen-argumen yang cerdas untuk melihat sebuah perkara selalu menggelitik dalam benaknya. Kalau menangani perkara mentok tentang argumen hukumnya, lalu menempuh jalan suap, itu pengacara yang tidak cerdas, malas berpikir, tegasnya. Kisah tentang pengacara Artijo Alkostar.
dimuat di harian Kompas 9 September tahun 2000 dengan judul Artijo Alkostar, Jadikan MA Rumah Rakyat. Tulisan dari TH Pujo Widianto. Kejujuran.